rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan risalah Allah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan ikhtiar Nabi kita Muhammad, karena Nabi Allah persiapkan. Allah sudah menceritakan, Allah sudah mengkhabarkan akan kelahiran Nabi di akhir zaman yang akan menghimpun kemuliaan seluruh para nabi dan rasul. Dan Allah telah menyiapkan bagi Nabi kita Muhammad SAW semua fasilitasnya, termasuk sahabatnya, termasuk istri-istrinya, termasuk dzurriyyahnya dan ahli baitnya. Semuanya itu adalah terpilih daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ahli bait, mereka semuanya mampu menyampaikan risalah ini dengan penuh amanat. Risalah Islam sampai ke bumi Indonesia ini lewat para ulama, lewat guru-guru mereka, tentunya di antara mereka para habaib yang turun-temurun. Semuanya itu dengan sanad yang jelas keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh amanah. Makanya musuh Islam tidak bisa menyasar Nabi kita Muhammad, karena ketika orang melecehkan Nabi Muhammad, li'adna gharadin faqad kafar. Orang yang meremehkan Nabi, menghina Nabi, atau bahkan melempar namanya saja, namanya Nabi Muhammad di kertas kita lempar, maka kita murtad daripada agama Allah. Mereka tahu umat Islam tidak mungkin diarahkan untuk menyerang nabinya. Makanya musuh-musuh Islam itu bersiasat dengan mengarang sekian riwayat-riwayat palsu yang membenturkan antara Nabi dengan sahabat, Ahlul Bait dengan sahabat. Dibilang sahabat Nabi itu murtad setelah Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Dibilang Ahlul Bait dikhianati oleh para sahabat. Kita mendengar ini di zaman sekarang luar biasa. Satu pihak menyasar sahabat, satu pihak menyasar orang-orang yang berjuang dengan Nabi SAW. Mereka bersama Nabi dalam setiap peperangan. Dan satu pihak menyasar keluarga Nabi SAW. Bahkan orang tua Nabi tidak aman daripada caci maki mereka. Orang tua Nabi dikafirkan. Ada jenis-jenis begini. Coba kita pikirkan, bagaimana mungkin Rasulullah itu memberi syafaat kepada seluruh manusia pada hari kiamat, orang tuanya masuk neraka, akal di mana bisa menerima? Orang tuanya yang berjuang untuk membahagiakan sang putra terbaik ini, anak tunggal, yang akhirnya pun orang tuanya wafat, ayahnya wafat ketika Nabi masih dikandung, dan ibundanya wafat ketika Nabi umur 6 tahun. Allah Subhanahu wa taala ingin mencetak nabinya dengan yadul qudrah, karena anak yatim itu, apalagi anak yatim piatu, kebanyakan itu badung. Coba kita pikirkan, anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua, maka biasanya mereka itu hilang kendali, dimanja oleh ibunya, tapi tidak ada sosok wibawa ayahnya, maka anak-anak itu kebanyakan tidak terarah. Makanya Al-Quran mewasiatkan, wa ammal yatima fala taqhar. Anak-anak yatim itu harus kita jadikan mereka itu menjadi anak-anak yang mendapatkan didikan dan contoh, walaupun bukan orang tuanya, akan tetapi pamannya, akan tetapi kakaknya, akan tetapi semua wajib terlibat, karena anak yatim itu tidak aman daripada hal-hal yang buruk. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah persiapkan keyatimannya justru menjadikan beliau manusia yang akhlaknya terpuji oleh Al-Quran. Kita dengarkan tadi bagaimana Habib Muhammad menyebutkan Nabi itu menjadi rujukan dalam segala hal. Sahabat itu menjadikan Nabi SAW lebih daripada ayah mereka, bahkan wajib mencintai Nabi lebih daripada dirinya. Dulu di awal-awal Islam, jika ada orang wafat, sahabat wafat, dan mereka itu memiliki hutang, Nabi tidak tega. Nabi tidak tega. Nabi SAW tanya kepada sahabat, ini orang memiliki hutang, siapa yang mau bayarkan hutangnya? Siapa yang mau menjamin? Karena Islam pada saat itu masih lemah. Islam sejak Nabi hijrah tidak diistirahatkan oleh orang-orang munafik yang di Madinah,
tidak direhatkan oleh orang-orang Yahudi di sana, dan bahkan Nabi tidak didiamkan oleh kafir Quraisy. Itu Mekah Madinah itu hampir 500 kilo dikejar Nabi bilang. Padahal Nabi sudah meninggalkan kota Mekah dengan berderai air mata. Kalau seandainya mereka tidak mengeluarkan Nabi SAW setelah 13 tahun Nabi berjuang di kota Mekah, akhirnya pun Nabi keluar dan Nabi berderai air mata, menoleh ke Mekah, menoleh ke Mekah. Itu adalah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad, kampung halamannya. Akhirnya Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi pun tidak dibiarkan, dikejar, dan itulah yang terjadi. Peperangan demi peperangan yang Nabi alami, serangan demi serangan, bahkan fitnah, segala hal dialamatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan istrinya pun difitnah. Tidak aman daripada gangguan mereka. Tapi itulah Rasulullah SAW. Semakin hebat gangguan di jalan dakwah, maka Nabi yakin bantuan Allah semakin dekat. Karena Nabi SAW tahu kalau Allah akan merubah keadaan, maka cukup dengan kun fayakun. Akan tetapi perjalanan hidup Nabi sebagai contoh kita umatnya sampai hari kiamat, bahwasannya kita jika berjuang pasti Allah akan menangkan. Dulu jika ada orang punya hutang, itu yang terjadi. Nabi katakan sallu ala sahibikum, kalau gak ada yang diambil karena miskin semua. Pernah dikatakan Abu Hurairah itu setelah Nabi wafat, setelah sekian tahun, dan beliau luar biasa, sahabat-sahabat itu menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang kaya setelah itu. Itu pernah Abu Hurairah sekali waktu sholat, beliau menanggalkan pakaiannya. Jadi pakaian beliau yang dipakai di atas itu, jadi beliau itu pakai sarung aja sholat, dan bajunya itu ditanggalkan. Ini hadis sahih. Kemudian orang bertanya, wahai Abu Hurairah, sholat macam apa ini? Dibilang memang saya sengaja, saya sholat begini supaya orang bodoh seperti engkau bertanya dan sekarang saya jawab. Dulu kami sholat begini di awal-awal Islam. Siapa di antara kita yang punya dua baju? Gak ada punya dua baju, satu pakaian. Kalau ini pakaian satu kita jemur, ya kita menutup aurat aja kita sholat. Sampai seperti itu miskinnya. Itulah perjuangan. Tapi setelah Islam jaya, setelah Islam itu kuat, setelah datang kemenangan demi kemenangan bagi Nabi kita Muhammad SAW, Nabi umumkan, man mata famalahu liwarathatih, barang siapa yang wafat maka hartanya bagi ahli warisnya. Wa man alaihi dainun fa alaina wafa'uh, barang siapa yang punya hutang maka sini bawa tagihannya, kami bayar, kata Nabi. Itu abullah, Nabi itu ayah, Nabi itu tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang.